Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai materi lanjutan dari pertemuan kemarin ya, yaitu satuan-satuan gramatik bahasa. Bisa dilihat di PPT yang sudah saya kirim di aula. Untuk yang belum lihat bisa akses sekarang ya. Oke, yang pertama adalah mengenai pengertian satuan-satuan gramatik bahasa. Nah, kira-kira teman-teman di sini udah ada yang tahu belum sih apa sih arti dari satuan-satuan gramatik bahasa itu? Oke, karena belum ada yang paham, saya akan menjelaskannya ya. Satuan-satuan gramatik bahasa merupakan satuan segmentasi bahasa, yaitu struktur berbentuk gramatika yang mengandung arti. Nah, dalam pemakaian bahasa ini, satuan gramatik merupakan bentuk yang berulang. Seperti itu, teman-teman. Oke, next selanjutnya, yaitu hierarki bentuk-bentuk gramatik. Nah, ini ada 6 ya. Yang pertama yaitu morfem, yang kedua itu kata, yang ketiga adalah frasa, yang keempat adalah klausa, yang kelima adalah kalimat, dan yang keenam adalah wacana. Nah, untuk morfem sendiri dan kata, mungkin teman-teman sudah tahu ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk frasa sendiri, frasa ini merupakan kelompok kata. Dia seperti contohnya nasi goreng, lari pagi, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah klausa. Klausa ini merupakan gabungan-gabungan dari frasa-frasa. Nah, ini mereka minimal terdiri dari subjek dan predikat. Oke, selanjutnya adalah kalimat. Nah, kalau kalimat ini merupakan klausa-klausa yang membentuk. Nah, jadi pembentukan dari klausa-klausa ini mereka membentuk sebuah kalimat. Nah, biasanya kalimat ini memiliki intonasi final seperti yaitu titik, seperti itu ya. Nah, dia ini merupakan satuan yang bebas dalam sebuah bahasa. Nah, yang terakhir adalah wacana. Nah, wacana ini merupakan gabungan-gabungan dari kalimat-kalimat. Nah, wacana ini merupakan satuan bahasa terlengkap. Misalnya yang ada di buku, paragraf, mungkin teman-teman pernah membaca novel, cerpen. Nah, itu merupakan sebuah wacana, seperti itu ya. Oke, next, selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari satuan gramatik bahasa. Ini ada dua. Yang pertama yaitu bentuk tunggal, dan yang kedua adalah bentuk kompleks. Nah, bentuk tunggal ini apa? Bentuk tunggal ini merupakan satuan gramatik yang tidak terdiri dari satuan terkecil. Misalnya kata meja, mandi, makan, tidur, minum, kursi, dan semua jenis afiksasi seperti ber, me, tuh. Nah, oke, yang kedua adalah bentuk kompleks. Nah, bentuk kompleks ini merupakan satuan gramatik yang terdiri dari satuan lebih kecil. Nah, dia itu penyusunnya tidak seperti bentuk tunggal. Nah, jadi dia tidak hanya kata meja, tetapi di atas meja, makan di meja, terus seperti kalimat juga kucing berjalan di atas meja. Nah, itu merupakan bentuk kompleks. Jadi membedakannya cukup mudah ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat aja nih dari kepanjangannya aja, oke? Yang terakhir ada 3 jenis morfem. Jadi yang pertama ada morfem bebas, morfem terikat, dan morfem setengah bebas. Nah, di dalam morfem bebas ini yaitu merupakan morfem-morfem yang mereka itu bisa berdiri sendiri nih dalam sebuah tuturan. Mungkin ada yang tahu nih contoh-contohnya? Oke, karena belum ada yang tahu, saya akan menjelaskannya ya. Jadi, morfem-morfem bebas ini, dia itu sudah memiliki makna, dan dia itu bisa berdiri sendiri, seperti kata jalan, makan, buku, meja. Jadi, dia itu tidak perlu bantuan dari kata lain, seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan morfem terikat. Nah, morfem terikat ini merupakan morfem yang tidak memiliki makna leksikal. Jadi, dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi, juga dia itu terikat nih sama morfem lain. Contohnya apa? Kayak semua jenis afiks, kayak ber, me. Jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita bikin kalimat mer, me gitu kan, nggak mungkin kan ya, atau ber gitu kan. Mereka harus ada kata pendukungnya, seperti misalnya jalan, jadi berjalan, seperti itu. Oke, yang terakhir merupakan morfem setengah bebas. Nah, morfem setengah bebas ini merupakan morfem yang memiliki makna leksikal, secara gramatik memiliki sifat berdiri sendiri. Namun, keberadaannya ini tergantung dengan morfem lain yang ada di lingkungannya. Oke, mungkin teman-teman bingung nih ya, contohnya apa sih morfem setengah bebas ini? Nah, morfem setengah bebas ini biasanya itu kata-kata depan nih, seperti dari, ke, kepada, karena, meskipun. Nah, sebenarnya mereka ini tuh ada nih sifat untuk berdiri sendiri.
Tapi keberadaannya ini tergantung sama kalimatnya yang ada di situ. Contohnya kayak dari Surabaya, seperti itu. Oke. Mungkin cukup ini saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk lebih jelasnya, bisa langsung baca PPT saja yang sudah saya cantumkan di dalam aula. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditulis di dalam kolom pertanyaan yang sudah saya sediakan di aula. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.